Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alfansyafani. Saya dari Prodi D3 Akuntansi PSDKU Solok Selatan. Yang mana tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas akhir semester. Yang mana materi yang saya ambil yaitu adalah hak dan kewajiban warga negara, asas kewarganegaraan. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian dari warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, warga negara adalah mereka yang diakui sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu hak warga negara? Yang mana hak warga negara ini adalah sesuatu yang menjadi hak kita dan kita bisa menerimanya, kita nikmati, dan juga bisa diartikan sebagai kesempatan untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang kita inginkan. Misalnya seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2, hak untuk mendapatkan pendidikan pasal 28 ayat 1, dan juga hak menyampaikan pendapat pada pasal 28 ayat 2, hak mendapatkan perlindungan hukum pada pasal 28 ayat 1, dan juga hak asasi manusia pada ayat 28 1 ayat 1. Nah, apa isi itu kewajiban dari warga negara? Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan oleh seseorang karena hukum, keseharusan tanggung jawab yang diberikan dan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok. Nah, yang mana yaitu yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Itu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, dan yang kedua adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan warga negara. Dan itu adalah di pasal 27 ayat 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga adalah wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain, dan itu di pasal ayat 28J ayat 1 pada 1945. Juga apa sih asas dari kewarganegaraan di Indonesia? Yang mana asas kewarganegaraan menjelaskan bagaimana seseorang diakui sebagai warga negara di Indonesia. Ada 3 asas umum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah asas ius soli, hak tanah kelahiran, yang mana warga negara ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Contoh seperti anak yang lahir di Indonesia itu bisa langsung menjadi warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah asas ius sanguinis, adalah hak darah keturunan, yang mana kewarganegaraan ditentukan dari orang tuanya. Contoh, anak dari orang tua yang WNI tetaplah WNI walaupun di luar negeri. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana diberikan untuk anak dari hasil perkawinan antara WNI dan WNA. Anak bisa memiliki 2 kewarganegaraan sampai usia 18 tahun. Setelah melebihi umur 18 tahun, anak bisa memilih ingin menjadi WNI atau WNA. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak yang harus dihormati dan juga kewajiban yang harus dijalankan. Dengan memahami hak asas kewarganegaraan, kita juga dapat saja bisa disebut sebagai WNI. Semua ini penting untuk mencapai masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Baiklah, sekian penjelasan dari hak dan kewajiban warga negara serta asas kewarganegaraan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.